Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan judul usaha kewirausahaan kami yang bertemakan tentang distro. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Naufal Kamal Putra dengan stambuk F221 18049. Kemudian ada Zulfikri dengan stambuk F22118116. Dan yang terakhir Aprizal Ramdhani Lalu dengan stambuk F221 18109. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami beralih ke slide berikutnya. Alasan dipilihnya. Sebelum membahas alasan dipilihnya, terlebih dahulu kami membahas latar belakang mengapa distro menjadi tema yang kami pilih, yakni dalam mendirikan distro, kita harus mencari tempat yang strategis, dikarenakan pada umumnya sebagian konsumennya berupa anak muda, maka sebaiknya distro dibangun atau didirikan di tempat yang biasa anak muda sering berkumpul. Dengan cara inilah, maka distro yang didirikan akan menarik perhatian bagi para anak muda tersebut dan kemudian mengunjungi distro tersebut. Lokasi yang sedang saya atau kami incar yakni di tempat perkotaan, khususnya di daerah yang ramai penduduk, tempat yang strategis dekat dengan universitas terkenal, sehingga akan lebih mudah bagi pelanggan untuk mengunjungi toko distro kita. Dengan dekat dengan tempat wisata terkenal juga merupakan salah satu alternatif lain, sehingga para turis asing maupun lokal dapat bersinggah untuk melihat produk-produk baru yang kami miliki. Lokasi inilah yang dapat membuka jalan kesuksesan dalam menjalankan usaha yang sedang kami tekuni. Model produksi terjangkau dan peminatnya cukup tinggi. Jadi alasan dipilihnya tema distro dikarenakan produk yang ditawarkan beragam. Kini sablon digital menjadi tren dikarenakan kualitas kebutuhan pakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlah penduduk masyarakat. Kemudian alasan berikutnya, menghemat biaya modal, lingkup pemasaran yang luas, konsumen yang ditargetkan adalah pengguna media sosial, pria dan wanita yang berkisar umur 15 sampai dengan umur 35 tahun se-Indonesia. Berikutnya kami bahas ke proses produksi. Proses produksi yakni bahan kaos dijahit hingga membentuk kaos. Kemudian dicetak menggunakan alat cetak sablon manual atau alat cetak sablon digital. Selanjutnya kaos yang dicetak akan dikeringkan menggunakan alat press, lalu dikemas dengan kantong plastik dan dipercantik dengan kemasan tas genggam. Baiklah, untuk berikutnya saya persilakan kepada saudara Vicky untuk mempresentasikan PowerPoint kami. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Novel tadi, yaitu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang penetapan harga. Di sini harga yang akan kita kenakan adalah harga yang diperkirakan yang akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga awal berikut adalah tabel harga jasa produk yang ditawarkan. Adapun untuk selanjutnya, harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Berikut ada tabel penetapan harga, yaitu 1 kemeja 89.000, kaos 90.000, jeans 180.900, gaun 23.200, untuk gaun 235.800, kerudung 69.900, rok 109.900, untuk jaket 199.900, dan untuk aksesoris yaitu 24.500 sampai 78.900. Berikutnya yaitu pelaksanaan distribusi. Dalam distribusi yang kami lakukan yaitu distribusi intensif, yakni diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen.
sehingga lebih mudah dalam penjualannya dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Lanjut yang berikutnya yaitu strategi promosi yang akan dilakukan. Dalam strategi yang akan kami jalankan pada perusahaan ini antara lain yaitu 1. Membuat pamflet-pamflet berisi produk-produk baru yang akan ditempel di tiap bulannya. Yang kedua yaitu melakukan iklan-iklan di dunia internet, baik melalui situs jejaring sosial maupun forum. Yang selanjutnya yaitu membuat katalog mengenai Passion yang sedang update di distro. Ya lanjut, biaya proses produksi per tahun yaitu terdiri dari yang pertama biaya soft opening dan promosi awal, yaitu saya ulangi, yang pertama yaitu Kulakan baju grosir yaitu Rp600.000. Yang kedua biaya soft opening dan promosi awal sejumlah Rp20.000 dan jumlah modal produksi yaitu Rp620.000. Yang berikutnya untuk listrik ada Rp1.000.000, jumlah biaya lain-lain Rp1.000.000. Jadi total keseluruhan biaya produksi adalah Rp1.620.000. Ya, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Afrizal untuk melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Zulfikri. Kemudian ada aspek keuangan. Di sini aspek keuangan yaitu tentang perencanaan laba dan rugi. Yang pertama ada biaya variabel produksi, yaitu ada Kulakan baju grosir dengan harga Rp600.000. Kemudian ada biaya soft opening dan promosi awal dengan harga Rp20.000 sehingga dijumlahkan menjadi Rp620.000. Kemudian ada biaya lain-lain, yaitu ada listrik di sini dengan harga Rp1.000.000 sehingga total modal produksi adalah Rp1.620.000 dan total modal pengeluaran yaitu Rp1.620.000. Pendapatan di sini bersumber dari penjualan hasil aneka pakaian dan fashion dengan harga Rp2.500.000 sehingga total pendapatan yaitu Rp2.500.000. Kemudian ada proyeksi laba rugi dan keuntungan. Total pendapatan dapat dijumlahkan yaitu Rp2.500.000 dan total modal pengeluaran Rp1.620.000 sehingga didapatkan keuntungan bersih sekitar Rp880.000. Biaya investasi. Untuk modal investasi yang akan kami cari melalui orang yang dekat dengan kami, misalnya investasi modal dari keluarga, supaya untuk proses kedepannya akan lebih mudah dan menjamin keamanan dalam usaha ini. Harga produk. Dalam menentukan harga barang atau produk yang dijual, memang harus disesuaikan dengan kantong dari konsumennya. Tetapi meskipun biasanya barang-barang yang dijual di distro harganya agak mahal, tetapi tetap saja tidak mengurangi minat para anak muda untuk membeli pakaian, celana, dan atau aksesoris yang mereka gunakan di distro. Memang gengsi di antara kalangan anak muda mempengaruhi hal tersebut, tetapi model dan kualitas barang-barang yang ada di distro sangat sesuai dengan selera para anak muda. Contoh inspirasi, model dan desain produk. Anak-anak muda biasanya tidak mau ketinggalan dalam hal berpakaian. Mereka selalu berusaha mengikuti tren masa kini, dan model pakaian yang dijual di distro biasanya mengikuti perkembangan tren yang ada pada saat ini, seperti model gambar yang pada baju misalnya. Biasanya di distro menjual baju-baju dengan gambar artistik yang sangat bagus dan digemari anak-anak muda.
Contoh lain, baju-baju pada distro memiliki warna yang menarik dan beraneka ragam. Dengan menyediakan seperti contoh di atas, tentu para konsumen akan puas dengan barang-barang yang ada di distro kami. Ya, itulah materi presentasi yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.